Sepakat nggak kita? Kita hanya memberikan kesempatan sampai tanggal 20 Oktober 2026. Sepakat nggak? Sepakat nggak? 6 bulan saja. 6 bulan berlalu tidak ada apa-apa, 1 tahun berlalu tidak apa-apa, 1,5 tahun juga tidak ada apa-apanya. Lalu mau berapa tahun kita memberikan kesempatan kepada Prabowo Subianto untuk membuktikan bahwa dia adalah pemimpin yang canggih, pemimpin yang tercerahkan, pemimpin yang bisa membawa bangsa ini ke dalam kehidupan yang jauh lebih baik. 2 tahun. 2 tahun. Jadi walaupun jenderal, saya bentak juga di sini. Mau jenderal mau laksamana, ya kan? Kita harus jelas dan tegas, memberikan garis batas yang betul-betul masuk akal kepada pemerintahan ini. Karena kalau sudah 2 tahun tidak menunjukkan hal yang substantif misalnya, apa yang substantif itu? Saya ingin mengatakan yang substantif itu 2 bagi saya. 1, Prabowo Subianto harus mengatakan bahwa dia tidak ingin dipilih kembali for the second term of office. Sepakat nggak? Karena kalau dia terpilih lagi atau mau mencalonkan lagi, maka yang dilakukan dia adalah bagaimana meniru cara Jokowi, yaitu melakukan state captures. Semua akan dia kuasai, state financial resources, state apparatus, state facilities. Karena kalau Anda menguasai 3 itu, Anda menang dalam pemilu. Maka saya katakan, kalau seandainya Prabowo mau mencalonkan diri lagi pada pemilu 2029, tidak usah diadakan pemilu. Tidak ada gunanya. Pasti menang dia. Buang-buang duit. Karena itu, perbaikan hanya mungkin dilakukan kalau ada clear statement dari Prabowo Subianto, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, tidak akan mencalonkan pada pemilu atau Pilpres 2029. Maka dengan demikian, dia akan menggunakan masa jabatannya semaksimal mungkin. Tapi kalau dia berpikir untuk the next election, maka 2 tahun sebelum election, dia akan melakukan langkah-langkah yang tidak lagi baik bagi pemerintahannya, yaitu melakukan state capture. Semuanya akan diambil alih, uang dicari untuk for the next election. Harga Pertamax di Indonesia tidak jadi turun karena Selat Hormuz kembali ditutup oleh Iran. Jadi harga minyak Pertamax tidak jadi turun. Kemarin kan Pak Bahlil mengatakan jika geopolitik dunia bagus, artinya Selat Hormuz dibuka, maka harga Pertamax bisa turun lagi. Kan kita tahu selama ini mahasiswa menuntut harga Pertamax turun, ya kan? Ini bahaya nih. Lalu bagaimana dengan masalah PLN? PLN mati lampu karena kekurangan batu bara. Batu bara kan produknya di Indonesia. Bahkan kita mengekspor batu bara. Inilah Indonesia, teman-teman. Selalu menyalahkan negara luar. Ini gara-gara Israel harga minyak naik. Kok salah Israel? Kan Israel yang bikin ribut. Sehingga Iran menutup Selat Hormuz. Selat Hormuz ini kan kapal-kapal lewat, kan? Nah, jadi teman-teman, kenapa terus negara asing yang salah? Negara asing yang salah. Kalau masalah PLN ini mati lampu, siapa yang kita salahkan? Apakah Menteri Bahlil, Pak Bahlil ini, Menteri ESDM ini orang asing juga? Pak Bahlil ini kalau nggak salah orang Papua lah, bukan orang asing dia. Nah, jadi dipercaya dari sejak Pak Jokowi sampai sekarang. Padahal kalau kita lihat nih banyak masalah nih Bahlil nih. Ya, di mana-mana bikin masalah. Ini kepada Partai Golkar, apa nggak ada orang lain selain Bahlil untuk jadi ketua umum? Karena ini Partai Golkar kan lucu. Banyak orang-orang ganteng, orang-orang hebat dari Bahlil. Kenapa Bahlil? Apakah karena Bahlil dekat sama Jokowi? Ini harus hati-hati juga kita nih. Karena Pak Jokowi hari ini ulang tahun. Siapa yang dekat dengan Jokowi maka akan hebat. Ini bukan mengada-ngada kita. Yang berani melawan Jokowi maka hati-hati. Ini hari ini kita lihat Dr. Tifa dan Roy Suryo, ya kan? Nah, bisa dikatakan itu hadiah ulang tahun untuk Jokowi menurut mereka. Padahal hanya kebetulan.
kebetulan Roy Suryo ditangkap karena sudah cukup bukti-bukti entah apa namanya, makanya ditangkap. Lalu kemudian Jokowi ulang tahun dikait-kaitkan Roy Suryo dan Dr. Tifa sebagai hadiah ulang tahun bagi Pak Jokowi. Kan gawat Indonesia ini, ya kan? Lalu bagaimana juga dengan harga minyak goreng di Indonesia? Minyak goreng di Indonesia mahal, padahal kita negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Gawat ya. Jadi teman-teman, kadang-kadang Pak Prabowo juga betul juga nih, asing. Ini semua asing. Ini yang kita takutkan tahu. Jika masalah pertama tidak bisa turun dan ekonomi kita ini hancur-hancuran di bulan Juli, menurut pengamatan Pak Luhut, ekonomi di bulan Juli kita tidak baik-baik saja. Jika pertama tidak turun, maka Prabowo yang turun. Cocok nggak teman-teman? Jika Prabowo yang turun, kalau bagi saya tidak cocok, kecuali Prabowo Gibran turun. Kalau Prabowo saja jangan. Kasihan Prabowo. Kasihan Indonesia, bukan kasihan Prabowo. Kasihan kita kepada Indonesia. Kalau nanti dipimpin oleh Gibran, bayangkan teman-teman, seorang anak kecil duduk di depan orang-orang tua. Kan misalnya Panglima ABRI diperintah oleh anak kecil. Kapolri nggak apa-apa, karena Kapolri itu kan sudah biasa itu ya. Siapa lagi itu? Pokoknya orang-orang hebat lah, ya kan? Duduk Gibran, bayangkan Gibran duduk memegang kucing. Kalian begini. Kebayang nggak jika Mas Gibran jadi presiden menggantikan Prabowo? Itu menteri-menteri yang sudah tua mau dibawa muka kemana? Ya kan? Kita lebih malu daripada Amerika. Kalau Amerika dipimpin oleh orang gila Donald Trump, tapi kita dipimpin oleh anak-anak. Gila, ini benar-benar gila guys. Ini sudah tidak waras nih. Orang-orang yang terlibat kasus MBG, otaknya sudah tidak waras. Di Cilacap, Jawa Tengah, ada 100 dapur MBG yang fiktif, yang tidak ada bangunannya. Tidak ada apa-apa, tidak ada, cuma yayasan yang katanya mendirikan tersebut ada di satu titik A, B, C, ternyata fiktif. Gila, ini benar-benar gila. Pak Prabowo, program Bapak bagus, tapi program Bapak dihianati oleh masyarakat Bapak sendiri. Oleh orang-orang Bapak, orang-orang yang ditunjuk dari pihak SPPG untuk mengelola dapur MBG. Mereka pengkhianat semua, Pak. Ini jangan sampai nih. Semua di seluruh Indonesia ini, setiap kabupaten ada yang kayak gini. Dapur fiktif sangat menyakitkan hati masyarakat. 100 dapur MBG. 1 bulan 1 miliar aja sudah 100 miliar. Bagaimana dengan hitungan yang sudah berjalan 1 tahun lebih? Kalau Pak Prabowo cuma mendapatkan laporan saja, Pak, tidak akan efektif. Turun langsung ke lapangan, Pak. Turun langsung ke lapangan. Program Bapak sudah dihianati, sudah dikotori oleh otak-otak para oknum pejabat yang stres. Saya mohon, Pak Prabowo harus turun ke lapangan. Kalau cuma mendapat laporan saja, ini sudah tidak efektif. Jangan cuma mikirin sekian juta lapangan kerja akan hilang. Tapi pikirin nih, 100 dapur saja kali 1 miliar sudah 100 miliar setiap bulannya. Hitung karyawan berapa, Pak? Ini cuma 1 kabupaten di Cilacap. Belum kabupaten yang lainnya. Mungkin saja di setiap kabupaten ada dapur fiktif. Terima kasih. Semoga ini jadi perhatian Bapak Presiden. 100 titik fiktif itu bagaimana penjelasan? Ya, jadi kemarin tim investigasi dan Korwil sudah mengadakan rapat bersama. Ternyata sudah muncul sekitar lebih kurang 300 titik lebih di Kabupaten Cilacap, yang mana setelah didatangi oleh kepala SPPG yang ditunjuk oleh BGN Pusat,
titik itu tidak ada bangunan apapun, ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah kuburan. Nah, jadi bahwa isu jual beli titik, kemudian titik fiktif yang memang benar adanya, ya ini yang harus kita benahi. Kemarin hasil rapat terakhir dengan tim investigasi, untuk sementara portal pendaftaran pembukaan titik SPPG ditutup. Kemudian untuk titik fiktif yang sudah teridentifikasi dihapus terlebih dahulu.